ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Abidin. Allah
Acara selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Zen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi nazzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Masuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Yayasan Al-Abidin Surakarta yang akan disampaikan oleh Miss Farida Nuraini Essos. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sunarno MPD selaku Ketua Yayasan Al-Abidin Surakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Jumbedi MPD selaku Ketua Bidang Yayasan Pendidikan Al-Abidin Surakarta dan segenap jajarannya. Yang kami hormati segenap manajemen dari unit TK, SD, SMP, SMA, dan setia. Dan yang luar biasa ayah bunda semuanya, beserta Ananda yang ikut bergabung di Zoom malam hari ini. Dan juga tak lupa yang kami hormati pembicara pada malam hari ini, Ustadz Samsudin Asrori Al-Hafidh. Alhamdulillah segala puji syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini kita bisa mengadakan Tarhib Ramadan yang tadi sudah diawali oleh anak-anak kita mengadakan tarhib, dan malam ini kita akan mengadakan kajian dalam rangka tarhib yang diikuti oleh semua pegawai Yayasan Al-Abidin dan juga orang tua dan siswa. Selawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang istiqomah di jalannya. Ayah bunda semuanya, sebelumnya kami mohon maaf atas sedikit trouble tadi di studio. Insya Allah kami akan berusaha untuk meningkatkan sehingga lebih baik lagi. Ayo bunda, pada malam hari ini kita akan belajar bersama dengan Ustadz Samsudin Asrori bagaimana sih menjadi keluarga Allah, bagaimana menjadi keluarga Allah di bumi dengan menjadikan keluarga kita keluarga Al-Quran. Dan Masya Allah, Alhamdulillah beliau selaku Ustadz dan juga pelaku. Ananda, putra-putri beliau
semuanya hafidhoh. Masya Allah. Beliau merupakan prototipe bagaimana seorang ayah yang mendidik istri dan anak-anaknya sehingga menjadi ahlul Quran. Baik ayah bunda semuanya, selamat menyimak agenda sampai akhir. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah senengannya ganjil. Iya. Alhamdulillah, telah kita saksikan sambutan dari Yayasan Al-Abidin. Masuki acara selanjutnya. Sebelum itu, sedikit informasi dari Las Al-Abidin bahwa kami membuka program pada bulan Ramadan ini, yaitu berupa program Cinta Duafa, kemudian program Berbuka Bersama Duafa, kemudian Berfidyah, kemudian program Zakat Fitrah, kemudian program Berota, Orang Tua Asuh, kemudian program Infak Tunai Pembangunan, dan yang terakhir yaitu program Berzifwaf. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian, salurkan harta benda kita melalui Las Al-Abidin Surakarta. Masuki acara selanjutnya yaitu kajian dan doa. Diharapkan kepada ayah bunda semuanya untuk menyiapkan pertanyaan terbaik yang mana bisa ditanyakan melalui kolom komentar ataupun melambaikan tangan. Selanjutnya, masuki acara yang utama yaitu kajian dan doa kepada Ustadz Syamsuddin Asrori Al-Hafiz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi kafa. Wa sallallahu ala Muhammadin ibni Abdillah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Faqala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatadakkar ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan ataakum Ramadan syahrul mubarak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ikhwan fiddin wa akhwat billah, seluruh keluarga besar Yayasan Al-Abidin Surakarta.
Alhamdulillah, pertama sekali tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam di mana kita hampir-hampir Sya'ban ini meninggalkan diri kita. Besok malam kita semuanya akan bersua, atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan barokah ya Allah karuniakan kepada kita. Maka tarhib Ramadan adalah di mana kita menyambut dengan hati yang gembira. Tidak ada satupun umat Islam di penjuru dunia yang tidak menyambut dengan hati yang riang gembira, bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan. Termasuk kita tentunya. Maka mudah-mudahan tarhib Ramadan pada kajian Zoom meeting pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya hadir imanan, membawa keimanan di hati yang kuat. Wahtisaban, berharap agar Allah pahalai Ramadan ini. Mudah-mudahan bersua kita semuanya sejak malam pertama hingga malam terakhir nanti Ramadan. Kita semuanya mendapatkan barokah, maghfirah, ampunan dosa-dosa, dan kita mendapatkan kemuliaan la'allakum tattaqun sampai akhir Ramadan. Kita menjadi pribadi yang bertakwa insyaallah. Amin Allahumma amin. Selebihnya marilah kita senandungkan dari lisan kita senandung salam dan salawat dari hati yang paling dalam untuk junjungan kita, qudwah hasanah kita, habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Ikhwan fid din wa fillah, ayah bunda, seluruh amilun muassasah Al-Abidin Surakarta, Yayasan Al-Abidin Surakarta, staf jajaran yang ada di dalamnya, para ustadz, para ustadzah, santriwan, santriwati, ayah bunda dan seluruh keluarga besar Yayasan Al-Abidin Azabullah hayatakum. Pada kesempatan yang Allah muliakan kita di bulan Sya'ban akhir ini, kita mengangkat tema kajian keluarga Allah, keluarga Al-Quran. Keluarga yang didambakan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka memijakkan kakinya di muka bumi. Menjadi keluarga Allah adalah kebanggaan sendiri. Kebanggaan tersendiri yang dimiliki oleh setiap hamba, menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu yang mendampingi generasi yang terlahir dari rahimnya, dan menjadi hamba yang selalu mengiringkan kehidupannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, yaitu Al-Quran yang telah turun kepada kita semuanya agar kita menjadi hamba yang mendapatkan barokah. Dan barokah itu adalah barokah kemuliaan, yaitu barokah kita akan diangkat derajatnya tinggi mulia di hadapan Allah Ta'ala. Dan karena Al-Quran pula kita akan menempati istana surga insya Allah. Masya Allah. Al-Quran sebagaimana dimaksudkan oleh Allah SWT, syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas bahwa di hadapan kita ini berhadapan pada satu masa, yaitu masa di mana orang-orang telah berusaha mengembalikan konsep hidup dengan melihat, membaca, mentadaburi isi kandungan dari Al-Quran. Dan pertama kali Quran surat Al-Quran yang dalamnya, yaitu kita mendengarnya Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram sampai ayat yang selanjutnya, kita ketahui ternyata turun di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang penuh barokah. Kita akan melihat ternyata Allah SWT turunkan bulan Ramadan, dan beberapa waktu ke depan, sehari ke depan, kita akan bersua dengan Ramadan itu. Apa di antara kelebihan dan istimewanya? Mari kita bawa keluarga kita, anak-anak kita, seluruh orang dekat kita untuk selalu bersanding dengan Al-Quran. Dan lisan mereka basah bersenandung ayat Al-Quran. Karena inilah kemuliaan.
Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah Ta'ala akan mengangkat derajat satu kaum tinggi, setinggi-tingginya kedudukannya karena Al-Quran. Baik itu suaminya, istrinya, anak-anaknya diangkat makomnya tinggi oleh Allah SWT karena Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin. Dan Allah akan timpakan kepada orang-orang yang ternyata jauh dari Al-Quran kehinaan, kesengsaraan, kenestapaan, kesulitan hidup. Bahkan sampai mendapatkan keturunan-keturunan anak-anak yang ternyata siapapun yang jauh dari Al-Quran, maka dia akan ditimpakan kesulitan mengasuh, mendidik, mengajarkan anak-anaknya menjadi generasi yang sulit untuk diatur. Hal ini Allah firmankan ikhwatal iman di dalam Quran surat Toha, urutan surat yang ke-20 pada ayat yang 124 hingga 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, barang siapa yang keluarganya jauh dari Al-Quran, barang siapa punya keluarga, di antara keluarganya entah ayah atau bunda atau putra pertama, kedua, ketiga, cucu, buyut, canggah, wareng, sampai keturunannya, ternyata tidak ada satupun yang setia untuk selalu bersanding dengan Al-Quran, yang setia untuk selalu lisannya basah bersenandung ayat Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah katakan dalam Quran surat Toha urutan surat yang ke-20 ayat 124 ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh hidupnya bakal sempit. Sungguh keluarganya bakal menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Sungguh kesehatannya bakal mengalami berbagai macam bertubi datangnya penyakit. Sungguh hidupnya bakal menghadapi rizki yang sangat sedikit. Dan hidupnya dia akan bertemu dengan anak-anak yang diatur sulit. Na'udzubillah waliyadzubillah. Bahkan Allah lanjutkan, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat orang yang jauh dari Al-Quran, dia tidak ada satupun keluarganya mengabadikan ayat Al-Quran, keluarganya di rumah sepi dari bersenandung ayat Al-Quran. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka keluarga itu akan mendapati, hamba itu akan mendapati di akhirat matanya dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Surat Toha 125 Allah menyebutkan, Tuhan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan mataku dalam keadaan buta di akhirat? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu ketika aku tinggal di dunia, wa qad kuntu basira, aku bisa memandang dengan jelas, aku bisa melihat dengan sempurna. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Ya Rabb, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan di akhirat mataku dalam keadaan buta? Qala 126 Allah berfirman, Quran surat Toha surat yang 20 ayat 126. Qala kadzalika idza atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ketahuilah, sungguh dulu di dunia kamu tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Keluarga kamu malas untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di antara anakmu, cucumu, buyutmu, canggahmu, warengmu, tidak ada satu pun di antara keluarga nasab keturunanmu yang dulu dekat dengan Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa. Karena di dunia kamu jauh dari Al-Quran, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka di akhirat aku pun jauhi kamu. Karena di dunia engkau cuek kepada Al-Quran,
maka di akhirat aku cuekin kamu. Karena di dunia kamu tidak mau sama sekali peduli pada Al-Quran, maka aku di akhirat tidak peduli sama kamu. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka mari kita jadikan Ramadan ini nanti adalah Ramadan Syahrul Quran. Bulan yang dihiasi rumah tangga kita ini dengan senandung ayat Al-Quran. Waktu-waktu yang tepat untuk kita selalu berusaha untuk membasahi lisan kita. Bahasa senandung ayat Al-Quran. Dalam tilawah kita, tadarus kita, qiraah kita. Selalu kita usahakan ada waktu yang tersedia. Jumlah waktu durasinya lebih panjang untuk Al-Quran daripada yang lain-lainnya di bulan Ramadan. Agar apa? Agar kemuliaan diberikan pada kehidupan kita, agar kemuliaan diberikan pada generasi kita, agar kesolehan ada disematkan di pundak anak-anak kita. Al-Quran mengangkat derajat satu kaum tinggi melebihi daripada yang lainnya. Dan karena Al-Quran yang disia-siakan, maka Allah akan datangkan kehinaan pada keluarganya. Karena dia telah menghinakan Al-Quran dalam kehidupannya. Tidak ada sama sekali senandung ayat Al-Quran. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimah, inilah senandung Al-Quran yang kita akan bawa di tengah-tengah keluarga kita ini. Bagaimana cara kita akan membentuk keluarga kita dengan Al-Quran? Tentunya kita lihat fadilah-fadilah daripada Al-Quran yang pertama. Apa fadilahnya? Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Satu huruf yang dia baca dari Al-Quran. Falahul hasanat. Maka si pembaca yang walaupun satu huruf tadi, dia mendapatkan kebaikan. Fal hasanatu bi asri amsaliha. Dan kebaikan satu hurufnya dari Al-Quran, maka mencapai derajat 10 pahala kebaikan di luar bulan Ramadan. 10 kebaikan di luar bulan Ramadan. Nabi menyebutkan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu cuma satu huruf saja, tidak. Walakin al alif harfun. Tapi alif itu satu huruf sendiri 10 pahala kebaikan di luar bulan Ramadan. Wal lam harfun, lam itu satu huruf sendiri 10 pahala kebaikan di luar bulan Ramadan. Wal mim harfun, dan mim itu satu huruf sendiri 10 pahala kebaikan di luar bulan Ramadan. Kita bicara di luar bulan Ramadan. Padahal kita sedang tarhib Ramadan, menyambut dengan hati sukacita, riang gembira. Besok kita sudah masuk malam bulan Ramadan. Maknanya berarti para sahabat, ulama sepakat bahwa bulan Ramadan seluruh pahala kita meningkat 70%, sebagian ulama menyebutkan. Maknanya berarti kalau ternyata di luar bulan Ramadan satu huruf yang kita baca itu pahalanya adalah 10 kemarin di luar bulan Ramadan. Ramadan ini meningkat bisa menjadi 100 hingga 700 pahala kebaikan, 70%. Per huruf. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan kita tahu ternyata Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebulan di bulan Ramadan beliau menghatamkan sebanyak 60 kali hatmul Quran. Hari pertama 12 jam Imam Syafi'i rahimahullah membaca 30 juz. Kemudian 12 jam kemudian beliau membaca lagi 30 juz. Maknanya berarti beliau telah membaca dalam sehari 60 juz. 30 juz khatam sekali, 12 jam, 12 jam selanjutnya beliau membaca 30 juz khatam 2 kali. Dan Imam Syafi'i menyebutkan jumlah total setelah dibaca satu kali khatam, dibaca 30 juz. Padahal beliau membaca 2 kali khatam, 30 juz sekali khatam, kemudian 12 jam lagi belum baca 30 juz sekali khatam, 2 kali khatam. Jumlah total hurufnya kata Imam Syafi'i rahimahullah adalah jumlah totalnya 1.027.000 huruf.
Sejak Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang pertama sampai minal jinnati wan nas Quran surat An-Nas ayat yang terakhir. Total semua huruf 1.027.000 huruf kata Imam Syafi'i. Berarti kalau Imam Syafi'i rahimahullah sehari membaca di bulan Ramadan 2 kali khatam, maknanya berarti beliau rahimahullah pernah membaca dalam sehari 2.504 ya 54 banyak maaf 2.054.000 huruf yang per hurufnya pahalanya 100 hingga 700 pahala kebaikan. Masya Allah. Saya yakin di antara kita termasuk yang bicara, di antara para wali, para ayah, para bunda, para ustadz, para ustadzah, saya yakin, secara pribadi yakin. Karena yang bicara juga belum pernah melaksanakan, belum bisa menyelesaikan sehari 2 kali khatam seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang dikejar dari itu semuanya adalah barokah. Bulan yang di dalamnya penuh dengan barokah, berlipat ganda pahalanya. 70% lipatan pahala yang didapatkan dari membaca per huruf dari Al-Quran. Satu yang pertama. Fadilah yang kedua, agar keluarga kita ini diangkat tinggi derajatnya oleh Allah SWT. Karena Al-Quran. Agar kita tidak ditimpakan pada keluarga kita kehinaan. Juga karena Al-Quran. Mendekat pada Al-Quran. Maknanya berarti meminta pada Allah Ta'ala agar diangkat derajatnya. Dan menjauh dari Al-Quran. Maknanya berarti keluarga kita akan dihinakan. Ditimpakan kesulitan rizki. Ditimpakan penyakit yang datang bertubi-tubi. Dan anak turun yang tidak bisa dikendali. Na'udzubillah wa ya'udzubillah. Maka yang kedua Nabi menyebutkan man qara'a Qur'an wa hafidhahu. Barang siapa yang pandai baca Quran dan bisa menghafalkannya, adakhalahul jannata, dijamin anakmu masuk surga oleh Allah Ta'ala. Wasyafahu fi ashri min ahli baitihi, bahkan setiap satu anak bisa mengangkat syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Satu anak bisa mengangkat syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Kulluhum qad istaujaban nar. Padahal kita tahu keluarga itu sebenarnya 10 orang itu sudah dijebloskan ke dalam neraka. Bisa diangkat derajatnya dengan anak yang pandai baca Quran dan bisa menghafalkannya. Itulah tadi disebutkan, saya punya anak 9. Dari 12 yang kami inginkan, baru 9 sementara. Kita berharap agar anak-anak itu lisannya pandai membaca Al-Quran, hatinya meyakini isi kandungan dengan mentadabburi ayat Al-Quran, dan berusaha untuk menjadi orang yang cerdas, yaitu orang yang menerima seluruh isi daripada Al-Quran. Maka surga jaminannya. Yang kedua inilah yang dikatakan ketika seseorang ternyata pandai baca Quran, al-mahiru bil Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Anak-anak yang pandai baca Quran, generasi keluarga kita, di antaranya anak kita, cucu kita, buyut kita, canggah kita, wareng kita, dan terus generasi kita sampai bawah kita nanti 7 turunan. Ternyata di antara mereka adalah pandai baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Ma'as safaratil kiramil bararah. Berarti akan senantiasa nanti di akhirat dikawal malaikat mulia sampai pintu surga mana yang dimau oleh anak kita yang pandai baca Quran dan dia gigih dalam menghafalkannya. Salamun alaikum bima sabartum. Hai hamba Allah Ta'ala, selamatan atas kalian
Pilih pintu surga mana yang ingin kamu mau, karena kau telah bersabar. Hari-harimu selalu bersabar. Matamu menatap huruf demi huruf Al-Quran. Kau telah bersabar. Waktumu disita banyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Hari-harimu, helaan nafasmu, detak jantungmu adalah hari-hari Al-Quran. Kau telah bersabar berinteraksi dengan Al-Quran. Assalamualaikum bima sabartum. Karena kesabaran kamu, pintu surga mana yang ingin kamu tuju? Yang paling rendahkah? Atau di atasnya? Di atasnya sampai yang paling tinggikah? Kau telah bersabar, matamu terjaga menatap huruf demi huruf Al-Quran. Maka Ramadan jangan sampai disia-siakan tanpa Al-Quran. Sesibuk apapun, sesulit apapun, mari kita bersama mengabadikan huruf demi huruf Al-Quran agar aliran darah kita mengalir dengan begitu sempurna sehingga kita sehat walafiat di dalamnya. Karena Al-Quran syifa'un. Syifa'un. Ini adalah obat. Syifa ini adalah penyembuh. Syifa ini adalah penawar. Maka kalau kita tahu bahwa ternyata hari-hari kita mesti dipenuhi dengan Al-Quran, kita nggak mau sedetik pun hari kita tanpa Al-Quran. Dan ini harus kita biasakan. Anak-anak kita sudah terbiasa. Ketika Imam Syafi'i ternyata rahimahullah bisa membaca sehari 30 juz, kemudian hatam, dan kemudian 12 hari membaca 12 jam, 12 jam ternyata membaca lagi 30 juz. Sekali hatam maka 2 kali hatam. Kita biasakan anak-anak kita dalam sehari bisa membaca 15 juz dalam 2 hari. Alhamdulillah di bulan Ramadan, anak yang 7 tahun, 9 tahun kita sudah biasakan mereka dalam 2 hari menyelesaikan 30 juz 2 hari sekali hatam. Alhamdulillah. Dan kita berlomba-lomba dengan para santri, berlomba-lomba dengan anak-anak kita, berlomba-lomba kita semuanya untuk bersenandung ayat Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Dia akan kelak dikawal malaikat mulia sampai diminta oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Pintu surga mana yang pengen kamu tuju karena kau telah bersabar di dunia, selalu matamu terjaga untuk menatap huruf Al-Quran. Walladzina yaqra'una al-Quran. Adapun orang ternyata membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta. Bacanya belum lancar. Wa huwa yatata'ta. Ternyata membaca Al-Quran belum benar. Wa huwa yatata'ta. Moco Qur'an blekak-blekuk. Moco Qur'annya gerotal gratul yatata'ta terbata-bata. Benar-benar belum ada kemampuan di atas rata-rata. Seperti orang yang membaca innalladina amanu, yang terbata-bata sedemikian rupa dia membaca, bersemangat dia tetap baca, walaupun belum lancar lisannya tetap membaca, matanya tetap terjaga, dia berusaha terus-menerus membaca. Walladzina yaqra'unal Qur'an wa huwa yatata'ta. Bacanya enggak lancar, terbata-bata, falahu ajran. Dia memiliki 2 pahala. 2 kali lipat pahalanya bagi yang telah membaca dengan standar sempurna. 2 kali lipat. Pahala yang pertama karena dia telah berusaha untuk membaca sekalipun belum lancar. Yang kedua dia bersungguh-sungguh bersemangat sampai lancar baca. Maka falahu ajrani, kata Nabi SAW. Dia memiliki 2 pahala, 2 kali lipat. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, para ayah dan bunda, kita lihat sudah 3 penyampaian kita ini. 1 huruf 10 pahala kebaikan. Yang kedua, ternyata setiap satu anak yang pandai baca Quran bisa memberikan syafaat pada 10 anggota keluarga. Yang ketiga, ternyata anak yang pandai baca Quran dikawal malaikat sampai pintu surga mana yang dia pengen mau, dia suka. Bahkan yang tidak lancar mendapatkan 2 pahala kebaikan. Sempurna. Inna Allah ta'ala yarfa'u bi'adal kitab aqwaman. Dan akan diangkat derajat satu kaum, diangkat satu keluarga. Karena Al-Quran diabadikan di tengah-tengah keluarga. Menjadi keluarga Al-Quran, derajatnya tinggi dan mulia di hadapan Allah Ta'ala. Menjadi keluarga yang jauh dari Al-Quran, di hadapan Allah Ta'ala, dia keluarga yang hina, keluarga yang rendahan saja.
Tidak ada ketinggian derajat yang dikaruniakan, disematkan oleh Allah SWT karena telah menjauh dari Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba, kepala rumah tangga, para ayah yang membawa serta istri dan juga anak turunnya untuk senantiasa cinta dengan Al-Quran. Lisannya dibasahi dengan senandung ayat Al-Quran. Masya Allah. Selanjutnya yang keempat. Yang kita ketahui bahwa Al-Quran ini membawa barokah. Al-Quran membawa barokah. Lihatlah Quran surat Shad. Urutan surat yang ke-38. Pada ayat yang 29. Quran surat Shad. Urutan surat 38. Pada ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun. Al-Quran. Anjalnahu ilaika mubarakun. Aku turunkan Al-Quran ini, aku datangkan Al-Quran ini, anzalnahu ilaik. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran kepada kalian. Wahai umat seluruh penjuru alam. Mubarakun. Agar hidupmu penuh dengan barokah. Dilalui dengan barokah-barokah. Dipenuhi dengan barokah-barokah. Barokah itu bukan hanya rizki saja. Barokah ini bukan harta benda semata. Barokah itu adalah di antara barokah itu sebagaimana termaktub dalam Al-Quran tadi yang kita baca surat Toha urutan surat 10 24. Ternyata kata Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah, barokah itu 3, yaitu rizkinya berlimpah ruah. Barokah itu adalah sehat wal afiyah. Barokah itu adalah anak turunnya saleh dan salihah. Barokah itu 3. Bukan hanya harta benda. Bukan hanya rizki semata. Bukan hanya duit saja. Uang saja. Tapi ternyata barokah itu rizkinya berlimpah ruah. Sehat walafiat. Anak turunnya salih dan salihah. Masya Allah. Maka dikatakan dalam Quran surat Shad oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya urutan surat 38 ayat 29, anjalnahu ilaika mubarakun. Kami turunkan kepada kalian agar kalian mendapatkan barokah. Liyatadabbar ayatihi, agar kamu senantiasa mentadabburi kandungan makna Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran. Ada perintah di dalamnya, ada larangan di dalamnya, ada janji-janji Allah Ta'ala di dalamnya, ada juga larangan-larangan dan ancaman di dalamnya. Perintah, larangan, janji, ancaman, dan kisah-kisah berhikmah yang banyak jumlah kisah itu di dalam Al-Quran. Tadabburi. Waliyatadakkar ulul albab. Dan agar orang-orang liyatadakkar. Menjadi sesuatu kecerdasan, pemikiran untuk melihat seluruh daripada dunia seisinya, kehidupan dunia yang saat sementara, sampai dia akan pulang ke Allah Ta'ala mempelajari apa itu kampung akhirat yang akan kekal abadi selama-lamanya. Itu orang yang cerdas, ulul albab. Agar semakin berpikir, pengingat, mengingat-ingat, murojaah, mengulang-ulang, liyatadakkar ulul albab. Sehingga dia menjadi orang yang berpikir dengan jernih tentang Al-Quran, tentang dunia, tentang akhirat, dan tentang seluruh apa yang dia dapat di selama hidupnya sampai nanti kehidupan selanjutnya di kampung akhir. 4. Lalu yang terakhir, ikhwan fiddin wa awabillah, yang kelima jelas sekali bahwa Allah itu punya keluarga. Pasti heran ya? Allah itu punya keluarga. Suatu ketika dalam kunjungan saya di Gaza, Street of Gaza, Palestina. Saya mendapati masa liburan anak-anak di Street of Gaza. Mereka masuk ke masjid-masjid, di antara Masjid Omari. Masjid yang dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya dapati anak-anak kecil menyambut kami. Orang-orang Indonesia datang ke sana. Di Masjid Umari di Street of Gaza Palestina itu mereka katakan ahlan wa marhaban ya Indonesia, ahlan wa marhaban ya Soekarno, kata mereka. Mereka mengenali Soekarno itu orang Indonesia.
Atau istilah lain dari Indonesia, anak-anak kecil sana kadang-kadang menyebutnya Soekarno. Karena ada mangga yang dulu benihnya dibawa oleh Pak Karno, dibawa ke Palestina, ditanam di padang pasir yang sangat luas. Di situ ada mangga Soekarno namanya. Jadi anak-anak kecil kalau makan buah itu manja Soekarno, gitu. Sehingga mereka ingat. Ketika kami tanya anak kecil itu libur 3 bulannya, ternyata mereka tidak mau pulang ke rumah. Mereka tidak mau berinteraksi banyak dengan masyarakat umum, tapi mereka justru membatasi diri mereka masuk masjid-masjid untuk adanya halaqah Al-Quran. Ketika saya tanya, ya gulam, al-hafidta ayatan min ayatil Quran. Nah, 1 ayat saja, nah ya nak. Kamu hafal ayat Al-Quran 1 ayat saja, nak? Nah, tolong perdengarkan padaku 1 ayat dari ayat Al-Quran saja. Apakah kamu hafal 1 ayat saja? Biar om ini, biar Ami yang dari Indonesia ini bisa mendengar bacaan Quran ayat-ayatmu. Apa kata mereka? Kalau mereka menjawabnya, Naam ya Indonesia. Hafidtu kulluh. Saya minta 1 ayat, Bapak Ibu sekalian. Ternyata anak ini menjawabnya, ya wahai orang Indonesia. Naam ya Sayyid. Ya Tuhan dari Indonesia. Hafidtu kulluh. Saya ini hafal semuanya. Hafidta kullu, kamu hafal semuanya. Salasuna juz'an, 30 juz. Naam, ya Sayyid. Betul wahai Tuhan. Hafidtu kullu, saya hafal 30 juz semuanya. Kam sanatan umruk ya gulam. Kau ini berapa tahun sih? Begitu pendeknya kau ini. Tinggimu ketika aku berdiri pakai lutut saja. Sama sejajar dengan kepalaku. Kam sanatan umruk ya gulam. Kau anak kecil. Berapa tahun usiamu? Kau hafal 30 juz. Mereka menjawab, Ana sab'ah sanawat. Sab'ah sanawat. Saya 7 tahun, Om. Seolah-olah kita dianggap orang-orang Indonesia ini heran. 7 tahun kok hafal 30 juz ya? Ternyata jumlahnya bukan hanya 1. Banyak sekali kita dapat ya anak-anak di Street of Gaza yang mereka ternyata pada hafal muhafidah Quran. 30 juz. Berbalik dengan negeri kita Indonesia ya. 17 tahun Iqra 1. 17 tahun Iqra 1. Nanti 27 tahun waktunya menikah Iqra 6. Nanti begitu ternyata 27 tahun sudah nikah Iqra 6, berumah tangga, lupa baca Iqra-nya, enggak dilanjutkan pada Al-Qur'an, 37 tahun istrinya melahirkan punya anak, lalu anaknya sudah masuk TPA, ditanya oleh anaknya, Papa sudah baca Al-Quran belum? Belum nak, dulu ayah 17 tahun Iqra 1, 27 tahun ayah menikah dengan bundamu, ayah Iqra 6. Setelah menikah ayah lupa banyak bekerja, kerja, lupa belajar, lupa ngaji. Ya, setelah ternyata bekerja lupa ngaji, bahkan ngaji aja kadang-kadang ada yang agak kurang begitu suka. Saya heran loh. Saat ini ibu-ibu, gitu ya, ada yang gitu ya. Saat ini ibu-ibu pergi pengajian jadi budaya. Saya jadi bertanya-tanya, sampai mumet saya mikirnya. Sampai kapan tahu pengajian ini? Ya, anaknya mau gaya apa? Iya dong. Kadang-kadang gitu ya Bapak Ibu sekalian. Pernah dengar mungkin barangkali ada. Kalau ada ya. Kalau nggak ada ya nggak sih. Ya. Ada kadang-kadang mau ngaji aja dibegitukan. Padahal mau ngaji. Nutrisi hati. Pengen diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Anak turunnya jadi soleh dan solihah. Sehatnya tambah sehat walafiat. Dapat ampunan dari dosa-dosa. Rizkinya berlimpah ruah dan penuh barokah. Kan banyak. Ngaji itu penting. Walaupun cuma mendengarkan 1 ayat dibacakan oleh seorang ustadz. Seperti kajian Zoom saat ini. Maka disebutlah oleh anak-anak sana. Ternyata hanya pengen... Kenapa wahai gulam, wahai anak kecil, kenapa kamu anak Gaza, hari-harimu sampai tidak pernah pulang, hari-harimu itikaf di masjid, liburan 3 bulan kau gunakan untuk ngapal Quran di masjid dengan halaqah Quran, ada musyrif-musyrifnya, apa yang kau inginkan ya gulam, wahai anak kecil. Apa kata mereka? Apa jawab mereka? Kami ingin menjadi keluarga Allah. Masya Allah. Itu yang memotivasi saya, istri saya, anak-anak saya, santri-santri saya, para ustadz-ustadz yang hari ini ada, mereka termotivasi ingin menjadi keluarga Allah. Kebayang para ayah, para bunda, bagaimana enaknya menjadi keluarga Allah?
tinggal langsung menatap wajah Allah. Di sampingnya ada Kanjeng Nabi Rasulullah. Ada para sodikin, para suhada, para solihin, para nabi dan rasul ada di sekitarnya. Maka Nabi mengatakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah itu punya keluarga dari golongan manusia. Allah punya keluarga dari manusia. Para sahabat mendengar ini heran. Apalagi kita yang tinggal tidak bersama dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin heran. Allah punya keluarga dari golongan manusia. Lalu para sahabat bertanya. Sahabat bertanya. Manhum ya Rasulullah. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa manusia yang menjadi keluarga Allah? Siapa manusia yang akan tinggal di istana surga Allah? Siapa manusia yang akan langsung menatap wajah Allah? Siapa manusia yang akhirnya bisa bersanding di sampingnya ada Rasulullah? Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Hebat bener orang ini bisa menjadi keluarga Allah. Keren banget orang ini bisa bersua menatap langsung wajahnya Allah. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka? Apakah mereka para nabi? Bukan. Apakah mereka para wali? Bukan. Apakah mereka para rasul? Bukan. Mereka para pejabat? Bukan. Qala. Nabi menjawab dalam sabdanya. Kata Nabi dalam sabdanya. Qala. Nabi menjawab pertanyaan para sahabat. Ahlul Quran. Ahlullah. Ahlul Quran. Ahlullah. Orang-orang yang di dunia hidupnya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Hidupnya selalu bersanding dengan Al-Quran. Lisannya selalu basah bersanding dengan ayat Al-Quran. Rumah tangganya dihiasi dengan huruf demi huruf Al-Quran. Setiap detak jantungnya adalah ayat demi ayat Al-Quran. Aliran darahnya rangkaian aliran huruf demi huruf dari Al-Quran. Ahlullah. Mereka menjadi keluarga Allah nanti di istana surga Allah. Menatap langsung wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Allah punya keluarga di golongan manusia. Bukan wali, bukan rasul, bukan pejabat, bukan orang hebat. Manusia yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Para ayah yang meminta anaknya untuk selalu di bulan Ramadan lisannya bersanding ayat Al-Quran. Di luar bulan Ramadan memasukkan putra-putrinya sekolah yang ada hifdzul Quran, hafalan Al-Quran. Karena Al-Quran harus ditanamkan betul-betul di hati anak-anak kita. Ahlullah, ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang berinteraksi dengan ayat Al-Quran adalah keluarganya Allah. Di dunia mengabadikan huruf Al-Quran. Di dunia memberikan support pada sekolah-sekolah penghafal Quran. Di dunia mensedekahkan rizkinya untuk sekolah yang di dalamnya ada huruf demi huruf Al-Quran yang diajarkan. Di dunia rizki kekayaan yang berlimpah ruahnya dititipkan untuk orang-orang yang mengabadikan huruf demi huruf Al-Quran. Yang menjaga untuk selalu dibaca dan dihafalkan oleh anak-anak di sekolah-sekolah Al-Quran. Sekolah Al-Quran, pesantren Al-Quran, rumah Quran, gereja Quran, pendopo tahfidz, omah tahfidz, teras tahfidz, tahfidz on the street, dan masih banyak sekali program-program yang di dalamnya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi melanjutkan, wa khasatuhu, dan orang yang terpilih yang bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang dipilih best of the best, manusia yang diangkat derajatnya mulia, best of the best karena Al-Quran. Bukan orang yang dihinakan, bedes of bedes karena jauh dari Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ayah, bunda, para ustadz, para ustadzah, seluruh keluarga besar Yayasan Al-Abidin Surakarta, inilah kiranya yang bisa saya uraikan bagaimana kita menjadi keluarga Allah Ta'ala, senantiasa membawa serta anak-anak kita, istri kita, keluarga besar kita untuk selalu bersanding dengan Al-Quran dan lisan mereka selalu basah untuk bersenandung ayat Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita dimudahkan dalam rangka mereka membaca ayat Al-Quran
menghafalkan huruf demi huruf Al-Quran, sehingga walaupun mereka belum hafal 30 juz, mereka berusaha menghafalkan seberapapun kemampuan yang Allah berikan pada mereka. Mahabbatullah, kecintaan Allah Ta'ala untuk anak kita, karena mereka bisa jadi di antara anak yang mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala, bisa menghafalkan 30 juz. Kalau tidak, maka mereka menjadi anak yang sungguh membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita pernah mendapatkan pahala yang insya Allah di bulan Ramadan 100 hingga 700 pahala kebaikan per hurufnya. Demikian yang bisa saya uraikan. Astaghfiru minkum apabila menyampaikan ada kata yang berkenan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi karena kebodohan dan kekurangan ilmu yang saya miliki, saya punya. Astaghfiru minkum. Apabila ada kebaikan, ada kebenaran, semata-mata Allah telah berikan kemampuan untuk kita mencerna daripada kemampuan untuk mencerna huruf-huruf Al-Quran. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al hubbaka wa hubba rasulika wa hubbal amali bidinika ahabul a'mal ila qulubina ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah sekali ilmu yang dapat kita ambil pada acara pada malam hari ini, bahwasanya dalam sebuah hadis, hum ahlul Quran, ahlullah wa khosoh, yaitu ahli Quran adalah ahli Allah dan orang-orang terkhususnya. Semoga dapat menambah keimanan kita dan siap untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan semangat Al-Quran. Sebelumnya, untuk menambah keberkahan pada malam hari ini, akan ada tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Serina Fadia, siswi SMP kelas 9G Al-Abidin Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda
فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tilawatil Quran dari Ananda Serina Fadia. Masuk ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Alhamdulillah sudah memasuki acara tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang datang dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu Assalamualaikum Ustadz, saya ingin menanyakan manakah yang lebih afdol Ustadz, bertilawah sebanyak-banyaknya atau tilawah serta mentadabburi artinya? Mohon arahan, tips, dan trik dan masukannya Ustadz agar kami sekeluarga dan saudara-saudara di sini bisa khatam minimal 1 kali dalam bulan Ramadan ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara memaksimalkan 10 hari terakhir terutama untuk ibu-ibu yang memiliki anak-anak kecil mungkin belum bisa ikut itikaf full. Jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin menanyakan bagaimana menanamkan anak saya supaya lebih dekat dengan Al-Quran daripada gadget. Apakah yang perlu didahulukan membaca Al-Quran sampai khatam atau tajwid dan tahsin terlebih dahulu? Barangkali itu pertanyaan yang bisa kami sampaikan. Kepada Ustadz Samsudin Asrori Al-Hafiz, kami perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan luar biasa bagus. Bagaimana kita ini mentadaburi antara mentadaburi huruf demi huruf Al-Quran dengan maknanya, atau kita memperbanyak qiraah ayat-ayatnya? Mana yang harus kita utamakan? Ketika kita ternyata menyaksikan, mendengar bahwa baginda Muhammad SAW menyebutkan, man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf, maknanya berarti satu huruf yang kita pandang, itu sudah ada kebaikan dalamnya. Falahul hasanat. Satu huruf yang dipandang ada kebaikan di dalamnya. Fal hasanatu bi asri amsalihha. Dan ternyata di luar bulan Ramadan satu huruf itu 10 kebaikan, 10 kebaikan yang didapatkan pahala. Maknanya berarti ketika seseorang itu memandang huruf, maka secara otomatis ketika dia memandang mendapatkan 10 kebaikan. Di bulan Ramadan bisa hingga 100 bahkan 700. Sebagian ulama mengatakan 700. Bagaimana yang kita dahulukan, memandang, membacanya atau mentadaburinya? Siapa yang mentadaburi huruf Al-Quran, maknanya berarti dia telah memandang hurufnya. Bagaimana kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tanpa melihat huruf-hurufnya? Artinya bahwa memandangnya lebih didahulukan daripada kita ini kedua mentadaburinya. Orang mentadaburinya otomatis sudah melangkah pada yang pertama, melihat hurufnya, membaca ya. Karena mentadaburi itu adalah dia sampai tahu arti, bahkan ngerti tafsirnya, bahkan dia berusaha untuk sepenuhnya Al-Quran dia pahami, dia tadaburi, dia pahami, dia pelajari, dia tahu maknanya, dia sampai tahu tafsirnya. Bahkan kalau itu perintah, dia kerjakan perintah itu. Kalau isi yang tidak tadaburi adalah larangan, dia jauhi larangan itu. Kalau ternyata isinya adalah ancaman-ancaman, dia takut dengan ancaman itu. Dan kalau isinya janji-janji, maka dia mengejar janji-janji Allah Ta'ala.
yang dalam Al-Quran, serta kalau isinya kisah, maka dia mengambil kisah berlimpah. Dari sini, ikhwan dan akhwat sekalian, pertanyaan ini luar biasa. Mana yang didahulukan? Berarti memandang huruf demi huruf Al-Quran dulu. Karena secara otomatis mentadaburi ayat Al-Quran, berarti dia juga memandang, membaca huruf demi huruf, ayat demi ayat. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada orang mentadaburi ayat Al-Quran tanpa memandang, melihat ayat demi ayat yang sedang dia tadaburi. Maka otomatis membacanya terlebih dahulu sebelum dia mentadaburi. Memperbanyak bacaan terlebih dahulu agar dia mengulang-ulang bacaannya, benar bacaannya, hingga paham artinya, bahkan tahu dengan kandungan makna di dalamnya. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana kita ini? Mudah-mudahan jawaban saya tadi jawaban yang hanya sebatas pancingan untuk tidak memuaskan sehingga kita lebih giat lagi untuk belajar mengejar daripada apa yang selama ini masih kita kejar, kita cari sampai pahaman ke dalam hati kita. Yang kedua, bagaimana kita ini? Kita ini ibu-ibu. Lalu di akhir 10 Ramadan itu para ayah bisa itikaf di masjid, sementara kita ibu-ibu punya anak-anak kecil. Kita nggak bisa maksimal, kita pengen sebenarnya setidaknya dalam sebulan ya kita Ramadan itu bisa sekali hatam deh. Bagaimana kiat caranya? Kita yang tidak bisa maksimal itikaf seperti para ayah bisa tinggal di masjid, sementara kita di rumah ditinggal itikaf, mengasuh anak-anak yang masih kecil. Bagaimana kiat kita bisa setidaknya sekali hatam? Masya Allah. Ini niatan yang luar biasa mulia. Ingin menghatamkan walaupun cuma sekali di bulan Ramadan. Jumlah total hurufnya tadi adalah 1.027.000 huruf kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dibaca oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam sehari 2 kalinya, 2 kali hatam. Bagaimana kita bisa pengen 1 kali hatamnya susah sekali. Kita ini mama, banyak anak-anak, kita ngasuh dia, baru buka Quran sebentar ternyata dia nangis, rewel, minta suapin, ngajak tidur untuk belum mau bubuk kalau nggak sama bundanya dan lain sebagainya. Kiatnya bagaimana? Para bunda sekalian, ada waktu jadwal-jadwal yang istimewa tentunya yang kita sediakan untuk di luar bulan di bulan Ramadan, di luar 10 hari. Kalau ternyata sudah mepet sekali belum hatam, tinggal 10 hari, maka kita maksimalkan. Kapan? Kapan waktunya? Waktunya ketika ternyata semua aktivitas, entah kita sedang menyambut ke puasa masak memasak, atau ketika waktu sahur, itu waktu sibuk-sibuk kita. Waktu senggang kita kapan? Padahal kita dari pagi sampai sore kita bekerja. Waktu senggang kita kapan? Di jeda sela-sela kita disibukkan dengan aktivitas itu, kita selayaknya lazim untuk kita jangan sampai tertinggal. Karena ini bulan yang penuh barokah, maka isilah di jeda waktu itu menyenandungkan ayat Al-Quran. Contoh ini para Bu. Ketika kita pengen sehari 1 juz. Di dalam Al-Quran ada 30 juz. Sehari bisa menyelesaikan 1 juz. 1 juz itu 10 lembar. Contoh, 1 juz itu 10 lembar. Ketika dia ternyata kita ini pengen 1 hari 1 juz, agar 30 hari hatam sekali, maka setiap habis sholat, kita senandungkan membaca 2 lembar. Habis sholat 2 lembar, habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, asyar, ba'da asyar 2 lembar, ba'da maghrib 2 lembar, ba'da isya 2 lembar, 10 lembar, 1 juz sehari. Ustadz, kita kan ibu-ibu, ada liburnya. Nanti ketika libur kita belum tentu. Belum lagi sibuk anak-anak. Habis sholat sudah dipegangin anak-anak. Ayo bunda, ayo bunda, ayo bunda. Gitu ya. Bagaimana? Maka yang seperti itu kalau kita tahu kondisi anak kita sedemikian rupa, kita tambahkan. Yang mestinya sedianya cuma 2 lembar, biar sehari 1 juz, kita tambahkan. Tambahkan sekarang. Ada 10 lembar tadi. 3 lembar, 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 habis sholat. Ya. Habis sholat 3 lembar. 1 juz 10 lembar. Ternyata kita baca 5 waktu, 3 lembar, 3 lembar. Sudah berapa? 3 kali 5. 15 lembar. Maknanya berarti 1 juz setengah yang kita baca. Hari pertama. Hari kedua berarti dia mendapatkan 3 juz.
Karena pengen 1 kali hatam. Ustadz sulit itu, sulit. Kita sulit. Maka kalau memang ternyata habis sholat 2 lembar masih sulit, apalagi 3 lembar sangat sulit sekali, kita ganti waktu-waktu yang spesial. Kapan itu? Di mana ketika hari itu anak-anak istirahat, kita pacu memperbanyak dalam membaca Al-Quran. Terutama waktu ketika kita ini istirahat antara menjelang zuhur dan ba'da zuhur. Ustadz susah, nggak bisa itu waktu kerja. Karena sudah saya bilang, saya ini ibu-ibu yang kerja dari pagi di kantor sampai sore hari. Kalau begitu para bunda sekalian, usai tarawih, jangan langsung pulang setelah ada kultum. Bikinlah halakoh sebelum 10 hari terakhir, halakoh Al-Quran. Sebelum datangnya halangan kita sebagai ibu yang memang ada halangan sebulan sekali itu, ya, maka kita sudah menyediakan waktu kita untuk membacanya. Kapan? Setelah kultum. Buat halakoh Al-Quran. Kalau perlu mata dijaga biar tetap melek, bikin lotis. Potong-potong nanas, potong-potong bengkoang, potong-potong blimbing, potong-potong buah buah jambu air. Setelah itu bikin sambal, bawa copek ke masjid. Bawa copek ke masjid setelah tarawih ini kultum, bawa copek, bawa cengek, gula merah, sampai benar-benar nanti kalau ngantuk, cocol-cocol lah itu bengkoang. Melek sebentar, kita baca lagi 1 muka. Kita baca 1 lembar. Kita baca 2 lembar. Terkantuk lagi. Kira-kira sudah lelah betul kita dapat ternyata 5 lembar atau 10 lembar. Maknanya 1 juz kita selesaikan 10 lembar itu. Atau mungkin lebih daripada itu. Saya yakin para ayah, para bunda adalah seorang muslim yang sudah sekian tahun mengenali huruf hijaiyah. Dan sudah sekian tahun membaca huruf Al-Quran. Kalau demikian rupa, bawa serta anak-anak mendampingi kita. Bolehkah kalau kita nanti ternyata ibu-ibu itu bersama dengan anak-anak, ketika dia membaca saya mendengarkannya? Para bunda sekalian, ketika ada anak kita membaca, lalu kita mendengarkannya, simak, menyimak. Ya. Anak kita membaca, kita nyimak. Maka pahala antara yang membaca dengan yang mendengarkannya sama, tanpa mengurangi pahala yang sedang membaca. Kalau ternyata yang membaca itu adalah cepat anak kita yang lebih pandai, lebih lihai, dia pandai, mahir seperti kakak adik kecil yang tadi membaca dari SMP tadi, ya begitu bagusnya membaca surat Al-Baqarah 183 tadi, maka ternyata kita menjadi pendengarnya, kita mendapat pahala yang sama. Ya. Boleh Pak Ustadz, bukan mewakilkan, kita ikut simak dan kita memperhatikan huruf-hurufnya, karena 1 huruf kebaikan. Oke? Jadi masih ada waktu tersedia panjang di bulan Ramadan itu, karena tidak semuanya waktu yang ada itu digunakan untuk kerja. Masih ada jeda waktu yang cukup tertahan, mata kita terjaga. Kenapa harus demikian? Karena nanti yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, hari di mana Al-Qur'an akan bicara, mata akan bicara. Ya Allah, jangan azab si fulan, jangan kau sakiti si fulan, jangan kau siksa si fulan, karena di dunia dia telah membaca Al-Qur'an sampai matanya terjaga, di saat yang lain sudah terlelap tidur dalam mimpi tidurnya. Masya Allah. Para bunda sekalian, ini pertanyaan yang luar biasa bagus, maka upayakan bersama dengan Ananda untuk menyisihkan waktu seluang mungkin dengan strategi atau kita menyusun bagaimana bisa membaca per ba'da sholat 2 lembar. Sehingga 5 kali sholat, 5 waktu sholat, 10 lembar atau 1 juz. Wallahu a'lam bishawab. Karena masih ada waktu yang lain lagi. Yang terakhir, bagaimana kita ini? Yang terakhir ya, yang ketiga tadi. Bagaimana kita ini bisa memotivasi, kalau nggak salah gitu ya, memotivasi anak-anak kita untuk juga semangat, ya, bersemangat agar sama semangatnya dengan yang lainnya dan baca Al-Quran. Di kita, kenapa anak-anak itu bisa membaca dalam sehari 15 juz? Hari kedua baca 15 lagi, berarti 2 hari hatam sekali. Karena memang kita sampaikan kalau kalian bisa 2 hari hatam sekali, Imam Syafi'i itu sehari hatam 2 kali. Kalian baru 2 hari hatam sekali. Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam. Nanti kalau bisa ternyata 30 hari Ramadan, di akhir itu kalian bisa membacanya sehari 15 juz, 15 juz hingga 2 hari itu hatam sekali, 30 hari kata hatam kalian 15 kali hatam, maka riwayat disediakan.
Kami sediakan reward. Bahkan bagi masyarakat di kampung tempat tinggal sekitar pesantren kami pun, kalau ternyata nanti berikan laporan hatam emak-emak ternyata sekali, 2 kali, 3 kali, kami pun berikan reward. Rewardnya berbagai macam jenisnya, bukan nggak mesti harus makanan. Kadang-kadang bagi emak-emak, oh emak-emak ternyata 3 kali hatam selama Ramadan, ya. Banyak emak-emak yang manupus. Akhirnya kita berikan reward kepada mereka. Rewardnya itu berupa ada kompor, ada panci, ya, ada kipas angin, ada kebutuhan emak-emak. Kalau bapak-bapak pun kita kasih, bapak-bapak barangkali nanti ternyata bisa hatam sekali, 2 kali, 3 kali, dan paling banyak, maka akan mendapatkan ada setrika, ya, ada sepeda goes, dan lain sebagainya. Untuk menyemangati agar ghiroh, agar benar-benar anak-anak kita ini semangat dalam reward yang pertama. Reward. Ya. Jadi kalau kita bicara itu semuanya sebenarnya kita memberikan dalam istilah kita sebut sebagai lotre ya. Love, trust, respect. Love, trust, respect. Kita datangkan kecintaan pada anak-anak itu. Bagaimana bisa mencintai Al-Quran betul-betul sepenuh cintanya. Karena kita pahamkan. Benar-benar kita pahamkan bahwa engkau ingin mendapatkan barokah hidup, Al-Quran. Engkau ingin sukses, Al-Quran. Engkau ingin sembuh dari sakit, Al-Quran. Engkau ingin mendapatkan solusi dari segala macam persoalan hidup kamu. Kalau yakin imanan, wahtisaban, kamu yakin dengan imanan di hati, berharap agar Allah pahalai, semua problematika hidup bisa ada solusinya kalau kamu dekat dengan Al-Quran. Maka cara mencintainya selalulah sering-sering untuk bersama dengan anak kita ini mendekat mendapatkan alam besok. Begitu kiranya. Mudah-mudahan jawaban saya tidak memuaskan sehingga kita bisa mengejar lagi jawaban. Saya kembalikan pada moderator. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Samsudin Asrori Al-Hafiz atas jawabannya. Semoga dengan jawaban tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ayah bunda tanyakan. Masuk ke acara selanjutnya yaitu pengumuman kami informasikan beberapa waktu yang lalu Yayasan Al-Abidin menyelenggarakan acara Hijab Day yang diikuti oleh 14 unit Al-Abidin dan hasil penilaian dari panitia menyebutkan bahwa pemenang Hijab Day pada kali ini adalah SDII Al-Abidin Surakarta. Oleh karena itu, hadiah bisa diambil di kantor Yayasan Al-Abidin Surakarta. Kemudian, pengumuman yang kedua yaitu pemenang door prize. Partisipan terbaik yang beruntung adalah orang tua Akira Muhammad Riano dari ABBS. Kemudian, orang tua yang berpartisipasi dalam sesi tanya jawab yang pertama, Risma Bintari. Kemudian, Bapak Moa Cayo Wali, murid Nadia Ananta SMPI Al-Abidin Boyolali. Kemudian yang ketiga yaitu Bapak Rahmat Arif. Itulah ketiga pemenang dari orang tua yang berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Selamat kepada ayah bunda sekalian yang memenangkan door prize pada malam hari ini. Mohon untuk dapat konfirmasi kepada wali kelas masing-masing untuk mengklaim hadiah pada malam hari ini. Masuk ke acara selanjutnya yaitu penutupan. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata kepada ayah bunda sekalian, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, mari kita membaca kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum teman-teman, nama saya Alfiris dari kelas 3 Ibnu Majah SD Siti Alabidin. Saya akan membagikan tips-tips sehat selama berpuasa. Ketika sahur, makan sehat secukupnya dan berbanyak minum air putih. Setelah sahur, jangan lupa gosok gigi ya. Setelah sahur, jangan tidur lagi ya. Yuk, langsung ambil air wudhu. Untuk menunggu waktu subuh, kita bisa banyak tilawah dan berzikir. Setelah salat subuh, juga jangan tidur lagi ya. Supaya badan segar, kita langsung mandi dan siap-siap untuk sekolah. Ini kegiatan kita ketika di sekolah. Walaupun berpuasa, kita tetap semangat ya teman-teman. Pulang sekolah bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Kita bisa memanfaatkan waktu dengan membaca, murojaah, dan lain-lain. Agar badan tetap bugar, kita juga harus berolahraga sambil menunggu waktu berbuka puasa. Alhamdulillah, waktunya berbuka puasa. Di waktu berbuka puasa, kita dianjurkan untuk minum air putih dan makan 3 butir kurma. Setelah itu dilanjutkan sholat maghrib ya, sekalian sholat tarawih. Setelah itu baru makan malam yang bergizi. Setelah sholat tarawih dan tilawah, segera istirahat ya agar bisa bangun sahur lebih awal. Sekian tips sehat dari saya. Selamat berpuasa teman-teman.